organ pernafasan itu apa saja? Saya. Cindy, silakan. Hidung, faring, trakea, bronkus, pulmo, alveolus. Oke, jadi masih ingat yang lain? Sudah teringat lagi? Apa tadi yang Cindy bilang? Hidung, faring, trakea, bronkus, alveolus. Oke, nah satu lagi kita ingat sejenak. Kemarin kan pernafasan itu dimulai dari hidung. Kita punya hidungnya manusia ini spesial. Satu tapi lubangnya dua. Coba di hidung ada peristiwa apa? Siapa yang masih ingat? Marcel. Penyaringan di rambut hidung. Penyaringan di rambut hidung. Hidung terus. Penyaringan partikel debu. Oleh siapa Yang biasanya? dihasilkan oleh lendir hidung. Oke, jangan dimarahi temannya. Ya. Ayo, ada satu peristiwa lagi apa? Penyusuan suhu. Oke, penyusuan suhu dan kelembapan. Nah, untuk bagus ya Marcel ya, masih ingat. Untuk peristiwa selanjutnya ada mekanisme pernafasan yang terjadi di dalam paru-paru. Apa itu? Pernafasan dada, pernafasan perut. Siapa yang masih ingat pernafasan dada itu yang bagaimana? Saya. Cindy lagi, yang lain? Ada yang masih ingat? Iin, ingat? Apa? Pernafasan dada. Hah? Inspirasi. Inspirasi yang mana inspirasi itu? Pola dada membesar. Terus Ayo ingat volume volume paru-paru, meningkat karena mengecil. Udara masuk paru-paru. udara masuk paru-paru. Sekarang ada yang terlupa. Kenapa kok rongga dadanya bisa membesar kalau pernafasan dada? Karena ada rusuk yang terangkat. Kenapa rusuknya terangkat? Karena mengalami kontraksi. Jadi kalau rusuknya mengalami kontraksi, rusuknya terangkat, rongga dadanya akan membesar. Inspirasi, ekspirasi ada yang ingat? Ekspirasi. Lupa kebalikan dari inspirasi. Lupa. Kalau pernapasan perut, ada yang ingat? Diafragmanya kenapa? Kontraksi. Kalau diafragma kontraksi, diafragma posisinya akan mendatar. Jadi kalau diafragma mendatar, apa yang terjadi? Volume Volume meningkat. Oke, terakhir yang kita ingat, yang kita pelajari kemarin itu tentang gangguan atau penyakit. Jadi hari ini kita melanjutkan. Kira-kira contohnya apa penyakit pada sistem pernafasan? Asma. TBC, kanker paru-paru. Nah, hari ini kita akan belajar ini yang sedang menjangkiti oleh teman-teman, mungkin teman-teman kalian ada. Jadi ini yang sangat-sangat dekat dengan kita. Kita akan belajar apa? Tetap berkaitan dengan sistem pernafasan ke penyakitnya. Nah, saya punya suatu video tentang itu. Kalian amati, jangan ada pertanyaan dulu. Nanti kalau videonya selesai, silahkan mengajukan pertanyaan. Apa yang ingin kalian tanyakan pada videonya. Nah, coba nanti kita kasih kita dulu. Nah, apa itu? Apa itu? Ini kira-kira tulisannya
setelah menghabiskan 60 batang rokok. Kenapa marah? Ini adalah paru-paru yang bersih. Ini yang tadi diuji coba dengan asap rokok. Ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Itu paru-paru asli. Apakah itu paru-paru asli? Maksudnya paru-paru aslinya manusia atau paru-paru aslinya hewan atau benar-benar paru-paru pokoknya makhluk hidup? Gitu atau bagaimana pertanyaannya? Paru-paru asli apa? Manusia. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang merasa? Ada yang pernah merokok? Jujur. Ada yang pernah mencoba rokok? Gak pernah. Marcel? Gak pernah? Jujur? Mencoba? Aldi? Mas, ini Aldinya di belakang ini. Nah, kalau lihat seperti itu bagaimana perasaanmu? Berani, takut. Coba ada pertanyaan lain nggak? Ayo. Setiap orang pasti kan bertanya-tanya ada sesuatu tapi mungkin takut bertanya. Sekarang pikirkan satu pertanyaan dan itu harus. Yo, pertanyaannya yang sudah bertanya Okta. Ayo, siapa lagi yang mau duluan? Nanti pertanyaannya yang sama. Tidak boleh. Ayo, siapa? Ayo, kita. Paru-paru dapat dikembalikan ya? Iya. Seperti semula gitu aja. Artinya seperti semula itu bersih sebelum merokok tadi. Ya, ada lagi siapa yang belum? Deret sebelah sana Cindy sudah. Ayo dari sebelah sini diwakili Bayu, Marcel. Ayo, sini belum? Sudah. Nah, Zaki, apa Ki? Mengapa asap rokok menjadikan paru-paru orang mencoklat? Mengapa Asap rokok asap rokok menjadikan paru-paru mencoklat? menjadikan paru-paru berwarna Coklat. Apakah pertanyaan kalian sudah ada di sini yang belum angkat tangan? Pertanyaan kalian apakah semuanya sudah terwakili di sini? Sudah? Nah, pertanyaan ini semua nanti kalian sendiri yang akan mencari jawabannya. Ngerti ya? Nah, oh iya. Nanti kalian saya akan membimbing kalian mencari jawabannya.
HP silakan dibawa dan diaktifkan. Boleh diaktifkan sekarang. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Nomor 1, paru-paru asli manusia. Coba nanti saya tampilkan lagi gambarnya. Silakan kalian lihat di internet gambar paru-paru manusia itu seperti apa. Jadi kalian simpulkan apakah itu paru-paru manusia atau bukan. Untuk nomor 2, zat apa yang terkandung dalam rokok? Coba perhatian. Zat apa yang terkandung dalam rokok? Cari artikel, membacanya. Terus pertanyaannya nomor 1 apa? Diskusikan dulu, baru kesimpulan diskusi ditulis di sini. Ngerti ya? Nah, coba saya beri masing-masing kelompok 2 fotokopian artikel. Nanti yang lainnya silahkan searching atau dilihat di internet. Silahkan yang bawa HP langsung cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Pertanyaan LKS nomor 4. Buatlah rancangan percobaan sederhana untuk mengetahui bahaya asap rokok. Nah, nanti kalian ini dijadikan tugas proyek. Jadi silahkan sekarang kalau ada waktu kalian boleh mencari di internet atau mencari referensi tentang percobaan-percobaan bahaya asap rokok. Saya kemarin sudah lihat banyak sekali percobaan yang bisa kalian lakukan. Silahkan cari referensi dan buat rancangannya untuk pertemuan yang akan datang. Ya, karena seperti yang kita ketahui ternyata banyak sekali pelajar yang sekarang ini sudah merokok, termasuk teman kita sendiri meskipun nggak ngaku itu ada paling. Ya, jadi kita buat poster untuk menyadarkan terutama teman kita supaya tidak lagi mendekati yang namanya rokok atau mencobanya. Silakan. Oke, untuk poster pilih kertas warna apa? Hijau. Biru. Untuk poster milih kertas warna apa? Biru. Boleh itu kreatif namanya. Coba sambil menunggu posternya selesai, tapi kalau sudah setengah jadi atau hampir jadi boleh dibaru bawa maju depan. Kita bahas dulu LK dan juga pertanyaan yang ada di depan. Coba kelompok yang ingin maju duluan siapa? Kelompoknya siapa? Kalau tidak ada saya yang menunjuk. Kelompok siapa yang ingin membahas LK? LK dulu. Ada? Oke, Ilham, kelompoknya Ilham. Silakan maju menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi LK-nya. Presentasi yang bagus. Bagaimana? Ayo seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit apa saja yang dapat muncul karena kebiasaan merokok dan manakah yang menjadi pemicu penyakit tersebut? Nomor 3, ketika merokok sekitar kalian bisa ada apakah yang harus lakukan? Menjauhinya agar tidak menjadi perokok pasif. Penyakit apa saja yang dapat muncul karena kebiasaan rokok dan zat manakah yang menjadi pemicu penyakit tersebut? Penyakit kanker paru, kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker serviks, kanker kerongkongan. Zat yang dapat
penyakit yaitu zat karsinogen memicu pertumbuhan dalam tubuh dan zat iritan menyebabkan jantung. Adakah perokok sekitar kalian? Jika ada hal, apakah yang harus kalian lakukan? Ada banyak, menjauhinya karena bisa merusak paru-paru. Hidup ini indah jika kita sehat. Coba pertanyaan di LK persis dengan pertanyaan kalian yang nomor 2. Nomor 2 kan ya? Zat apa yang terkandung dalam rokok? Siapa yang sudah membahas soal nomor 2 yang di papan tulis? Saya. Ayo, sini. Ini lah Pak. Zat apa yang terkandung dalam rokok? Nikotin. Zat iritan. Nikotin. Karbon monoksida. Zat iritan. Ada terus apa lagi? Zat karsinogen. Gini? Ya. Nah, adakah di antara kalian yang menemukan hal lain zat yang terkandung dalam rokok? Nah, ini sudah ada apa Mas? Sianida. Metanol. Arsenik. Oh, enggak. Arsenik. Nah, coba dilihat. Apakah seluruh zat ini berbahaya? Ya. Nanti kalian pelajari lagi ya. Zat ini berbahaya bagi tubuh memang. Makanya kita jangan sekali-kali mendekati yang namanya rokok. Apalagi usia kalian masih sangat muda. Kalau sekarang sudah menabung, paru-parunya menabung zat-zat ini, nanti kalian dewasanya bagaimana? Sehat. Kalau rokok bahaya, kenapa kok dijual? Nah, sip, pertanyaan yang bagus. Kenapa kalau rokok bahaya kok ada yang jual? Karena ada cukai, katanya cukai itu apa? Pendapatan negara. Menambah energi. Nah, gini ya, rokok ini kan dilema ya, tapi merokok itu adalah pilihan. Ya, biarkan kalau rokok di pasaran ada, tapi merokok adalah pilihan dari pribadi masing-masing. Ya, ngerti ya? Tergantung pada kalian. Kalau kalian merokok itu bahaya, ya jangan merokok. Ya, jangan kok boleh dijual ya. Memang dari dulu memang itu karena satu, ada di Indonesia ini kan ada petani tembakau. Itu juga ekonomi juga. Ya, ada bea cukai. Jadi hubungannya sangat kompleks. Yang penting diri kita sendiri, jangan menjadi perokok. Ada yang jawab nomor 1. Paru-paru yang tadi asli milik manusia. Apa cirinya? Bentuknya. Bentuknya. Nomor 3. Kalau sudah banyak merokok, paru-paru kenapa kok menjadi coklat? Karena dapat zat-zat zat yang membahayakan tubuh, nikotin dan ini yang menyebabkan paru-parunya menjadi warna coklat atau apakah paru-paru dapat dikembalikan sehat lagi seperti sebelumnya? Bisa. Bagaimana caranya? Sering-sering minum air. Iya. Nah, ada yang sudah nemukan tadi. Bagaimana? Bisa katanya gimana? Sering-sering cair akan ayo. Nah, makanannya berapa? Lagi.
kalian mengobati, silahkan juga cari yang terbaik ya. Di internet tadi saya juga pernah baca kalau banyak minum air putih, makan makanan yang mengandung antioksidan yang tinggi, ya. Minum air jeruk nipis itu katanya bisa membersihkan paru-paru. Tapi dikembalikan lagi, kalau kalian melakukan itu tapi tetap merokok, ya percuma. Ngerti ya? Jadi ini benar, pola makan sehat diimbangi dengan olahraga, kan ya? Banyak minum air putih. Jadi kalian ingat pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi paru-parumu yang masih bersih ya, coba kotori lagi. Jangan dikotori, jangan mendekat. Ini sama ya. Pertanyaan ini dengan ini sama. Coba. Hari ini saya sudah kita sudah berusaha mencari tahu kenapa rokok itu berbahaya. Mengapa kita kok tidak boleh merokok? Ya, kira-kira di dalam diri kalian itu sudah ada nggak kesadaran? Ini loh ya, aku kalau merokok itu karena kenapa saya menekankan ke anak-anak remaja? Karena usia ini rawan. Kenapa rawan? Ada teman kalian itu punya foto sedang merokok. Ya, Banyak. Ada orang tua yang lapor, Bu, anak saya ketahuan merokok. Ya Berarti kan kalian belum menyadari bahwa rokok itu berbahaya. Saya gini aja, kesadaran diri. Sudah kalian harusnya berjanji untuk tidak merokok. Kasihan paru-parunya, kasihan nanti ke depannya menabung apa? Derita. Wes ya. Oke. Sudah, saya kira tinggal posternya kalau sudah jadi ditempel di belakang. Coba ini ada poster lagi. Kalau sudah jadi semuanya ditempel di belakang, nanti akan saya nilai kalau sudah benar-benar siap. Posternya nanti saya carikan mana lagi pokoknya saya dulu sampai bel ya. Jadi setelah bel nanti dipasang di belakang biar teman-teman kalian yang merokok. Nah,